Bacaan liturgi Selasa 17 Januari 2023, Hari Biasa, Pekan Biasa kedua, Perayaan Wajib Santo Antonius Abbas. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Allah bukan tidak adil, maka tidak mungkin Ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya lewat pelayananmu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari sampai apa yang kamu harapkan akhirnya benar-benar kamu miliki. Kami ingin kalian jangan menjadi lamban, tetapi tetap bersemangat mengikuti jejak mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dalam sumpah itu Ia berjanji, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan baginya sumpah itu menjadi suatu pengukuhan yang mengakhiri segala kesangsian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji, dan supaya mereka benar-benar percaya akan putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kedua kenyataan ini, janji dan sumpah, tidak berubah-ubah. Dan tentang ini Allah tidak mungkin berdusta. Jadi maksud Allah mengikat janji dengan sumpah ialah supaya kita mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat bahwa kita akan menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yakni ketika Ia menurut tata imamat Melkisedek menjadi imam agung untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kepada orang takwa diberinya rezeki, selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan kepada umat-Nya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Dia akan disanjung sepanjang masa.
Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.